memahami perkara apa yang saya akan siapkan pada anak saya nantinya nih, menghadapi kerusakan zaman, tantangan zaman 30 tahun berikutnya pada anak saya, 40 tahun, 50 tahun. Kalau saya sudah meninggal ini, tantangannya apa yang akan dihadapi? Kalau kita tidak memikirkan hal ini, hancur putus nanti generasi kita, anak-anak kita. Karena semakin berganti masa dan generasi, semakin dekat keluarnya Dajjal, semakin sulit mempertahankan keimanan, semakin rapuh kita keimanan, semakin goyah itu keimanan, semakin mudah seorang masuk kepada kekafiran. Coba ya, Masya Allah. Kata Nabi, kamu akan dapati masa-masa sebelum keluarnya Dajjal. Sangat mudahnya orang itu kafir. Sangat mudahnya orang terjerumus dalam kesyirikan. Sangat mudahnya seorang terjerumus dalam kemunafikan. Coba kata Nabi, yusbihu rajul fiha mu'minan. Masya Allah. Kamu saksikan di masa itu, ada seorang laki-laki yang di pagi hari beriman. Dia salat, membaca Al-Quran, beriman di pagi hari di masa itu. Seluruh manusia menyaksikannya, dia beriman. Dia salat, dia berpuasa, dia membaca Al-Quran, dia beriman di pagi hari. Tapi wajumsi kafiran, di sore hari dia sudah kafir. Masya Allah. Ini kata Nabi. Ya, Nabi SAW bersabda, ya, mengingatkan kepada kita, ya, peringatan dari Nabi SAW. Inna rajul la ya'malu bi amalin, inna rajul la ya'malu bi amalin ahli jannah. Kata Nabi, sebenarnya ada seseorang yang dia beramal dengan amalan penduduk surga. Sejak tadi dia beramal amalan penduduk surga, terus manusia kagum terhadapnya, manusia memuliakannya, kagum manusia dengan amalannya terus. Tapi layak malu bi amalin ahlina. Tapi sangat disayangkan, dia tutup kehidupannya dengan amalan penduduk neraka. Dia tutup amalannya dengan amalan penduduk neraka, sehingga dia pun dimasukkan ke dalam neraka. Al-a'mal bil khawatir. Penentu itu amalan bukan lihat dari awalnya. Penentu amalan itu dilihat dari akhirnya. Disitulah dunia. Yang menentukan suatu amalan itu pada akhirnya, bukan di awalnya. Nah, kata Nabi, semakin berganti masa dan zaman, semakin banyak peristiwa-peristiwa yang sangat menyedihkan. Apa itu peristiwa yang menyedihkan? Banyaknya orang-orang yang murtad, banyaknya orang-orang yang menjual agama mereka. Begitu mudahnya seorang terjerumus di dalam kekafiran. Yusbihu rajulu fiha mu'minan. Di pagi hari mereka beriman, sore hari sudah kafir. Dalam riwayat yang lain, yumsi mu'minan. Di sore hari dia mukmin, di pagi hari dia kafir. Masya Allah. Begitu ngerinya kondisi di masa itu.
Artinya riwayat Imam Ahmad menjelaskan kepada kita seluruhnya, semakin berganti masa dan zaman, itu semakin besar tantangan mempertahankan keimanan, semakin sulit mempertahankan keimanan. Maka kalau kita tidak banyak-banyak berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, ini termasuk doa-doa yang harus selalu dibaca oleh seorang mukmin. Ya muqallibal qulub, ya yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Karena mudah itu benar-benar paling mudah. Mudah itu ada futur, mudah. Mudah yang namanya futur. Ya, hari ini dia rajin ta'lim, setelah itu hilang sudah. Hari ini dia rajin sholat, setelah tidak pernah lagi sholat. Ini yang dikhawatirkan. Yusbihu rajulu fiyya mu'minan wa yumsi kafiran. Masih ingat ya tentang kisah yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Ibnu Qayyim mengisahkan dulu di zaman Bani Israil ada seorang laki-laki yang bernama Soleh. Dia dinamakan Soleh karena tingkah lakunya menggambarkan kesolehan, sampai satu kampung menamakan dia dengan nama Soleh. Bayangkan itu, sepakat satu kampung menamakan dia dengan nama Soleh karena kesolehannya. Bahwa dia kesolehannya, selama 70 tahun dia menjadi muadzin di masjid itu, tidak pernah luput dari muadzin. Selama 70 tahun dia muadzin. Dia memanggil orang sholat. Orang belum datang dia sudah datang. Orang sudah pulang dia masih di masjid. 5 kali dalam sehari selama 70 tahun. Tapi ya, dari apa yang sampai karena yusbihu rajul mu'minan wa yumsi kafiran. Suatu ketika dia naik di menara dari menara masjid. Ya, dia naik. Ketika dia akan azan, dia menoleh ke bawah. Dia menyaksikan seorang wanita Nasrani. Ya, terganggu hatinya, rusakkan hatinya. Bayangkan, karena rusaknya hatinya, begitu mudahnya ya, begitu mudahnya itu keimanan dibaliknya. Laki-laki ini membatalkan azan. Dia batal azan karena terfitnah dengan wanita Nasrani. Dia turun gak jadi azan, gitu. Karena dahsyatnya fitnah itu, langsung dia katakan kepada wanita itu, saya ingin nikah dengan kamu. Karena mungkin dia kecantikannya super luar biasa ya fitnahnya. Langsung dia berkata, saya mau nikahi kamu. Wanita ini mengatakan, tidak mungkin kamu nikah dengan saya seorang Nasrani. Seorang wanita Nasrani, kaum mukmin. Kata laki-laki ini, sorry, saya mau menikah dengan kamu. Kata wanita ini, konsekuensinya kamu harus memeluk agama saya. Kata saya, saya siap memeluk agama kamu. Bayangkan, pagi hari beriman, sore hari saya beriman. Yang penting saya menikah. Kata wanita ini, saya ingin bukti. Saya ingin bukti bahwa kamu masuk ke agama saya. Jangan sampai sekedar pengakuan. Kata laki-laki ini, iya buktikan. Maka wanita ini pun menyembuhkan babi kepadanya. Makan babi ini sebagai bukti kamu telah masuk ke agama saya. Kata laki-laki ini, saya buktikan dia makan babi. Kata wanita ini, hebat. Tunggu bapak saya ya. Kalau datang, kita nikah. Kamu naik dulu di loteng rumah saya. Sebentar lagi, ayah saya akan datang. Laki-laki ini pun naik di atas loteng, jatuh, meninggal. Masya Allah. Jatuh meninggal. Meninggal dalam keadaan kafir dan tidak terpenuhi hajatnya menikah dengan wanita. Begitu mudahnya dari apa yang sampaikan Nabi. Yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Dan ini akan terjadi nantinya. Banyaknya orang-orang yang kita saksikan
Di pagi hari dia mukmin, di sore hari dia kafir. Maka selalu diingat ada doa yang diajarkan Nabi, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Seulai doanya, ya muqallibal qulub, ya yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku ini di atas agamamu. Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Ini perkara sulit ya. Barang siapa yang akhir kehidupannya dia tutup dengan la ilaha illallah, perkara sulit ini ya. Akhir kehidupan dengan la ilaha illallah perkara sulit. Karena dijamin dakhalal jannah, dia akan masuk ke dalam surga. Jadi selesai ya dua bab ini. Kesimpulan, sebelum keluarnya Dajjal ada dua bab terjadi perputar balikan kondisi dan keadaan. Ya, yang kedua, sulitnya mempertahankan keimanan di masa itu. Sulitnya mempertahankan keimanan. Dan saya akan masuk nanti tentang ciri-ciri Dajjal yang disebutkan pada bab ini. Ya.